Pertama-tama, kalian harus tahu dulu bahwa manusia punya kecenderungan untuk hidup berkelompok dan pilihnya itu yang mirip atau sama. Bener gak sih? Ngomongin soal bahasa, budaya, latar belakang udah mirip. Jadi karena udah lebih banyak kemiripan, gak terlalu banyak kesalahpahaman, lebih gampang untuk dekat, mungkin pacaran dan sampai menikah gitu. Tapi susah dibilang karena kan manusia bermacam-macam. Ada yang gak masalah dengan punya latar belakang yang berbeda, ada yang masalah. Ada yang nggak masalah dengan agama yang berbeda, ada yang masalah. Ada yang nggak masalah dengan ras atau nationality yang berbeda, ada yang nggak mau gitu kan. Jadi semua balik lagi preferensinya ke diri masing-masing dulu sebenarnya. Oke? Hai everyone, welcome back to my channel. Aku Seligo, Chasing the Favorite kalian. Di episode keempat Tanya Seli series hari ini, aku akan membahas tentang tips PDKT ke Tionghoa Indonesia. Sebenarnya pas aku dapat pertanyaan ini, aku kayak, ngakak sih. Jadi pertanyaannya sebenarnya kayak gini. Bagi tips kak cara PDKT sama cewek Tionghoa Indonesia. Di daerah saya banyak soalnya cewek Tionghoa. Oke, lucu ya. Nah, kenapa aku pengen bahas tentang pertanyaan ini? Karena sebenarnya ada yang pernah komentar juga, Tionghoa di Indonesia itu etnis eksklusif. Hampir nggak ada orang Tionghoa nikah sama orang Sunda, orang Jawa, orang Madura, dan lain-lain. You guys, sebenarnya gara-gara komentar ini aku pengen ngebahas tentang tips PDKT ini sih. Gara-gara sebenarnya menurut aku komentar dari Putri Yanti ini kurang valid karena udah banyak banget orang Tionghoa yang menikah dengan background yang berbeda. Udah dari zaman kapan sebenarnya udah banyak banget. Dikutip dari nationalgeographic.grid.id, demograf atau ahli kependudukan berbicara bahwa banyak sekali orang Tionghoa yang udah tinggal lama di Indonesia dan mungkin sudah tidak merasa bahwa dirinya adalah Tionghoa, apalagi yang kawin campur. Gelombang paling awal dari migrasi Tionghoa terekam pada masa kerajaan Sriwijaya dan Majapahit, tapi besarnya nggak diketahui. Gila, udah dari lama banget guys. Mungkin kalau kelihatan kasat matanya aja kayak kok gak mau ya berbaur gitu atau gimana, aku juga kurang paham sih ini maksudnya gimana. Kalau even ada hubungannya sama ras, gara-gara dia kulot lagi, apa sih namanya? Kolot, bukan kulot parok ya. Tapi nggak bisa dibilang bahwa cuma Tionghoa yang kayak gini doang gitu. Kalau kalian lihat semua ras atau suku yang berbeda biasanya emang kalau kawin campur tuh ada masalahnya, tanda kutip ya, maksudnya biasanya mungkin masalah kebudayaannya agak beda, culture yang harus dipelajari lagi, mungkin keluarganya ada yang gak bisa nerima budaya lainnya gitu, bisa juga gara-gara agama gitu kan. Jadi gak bisa di sudut pandangin bilang orang Tionghoa gak mau campur sama orang ras lainnya gitu. Sebenarnya nggak bisa dibilang kayak gitu karena emang pada umumnya menurut aku manusia itu suka mencari kesamaan dulu. Ini misalnya contoh ya, kalau kalian tinggal di luar negeri, terus kalian sama-sama ketemu orang Indonesia, kalian ngerasanya gimana sih? Kayak, oh iya gue juga dari Indonesia gitu kan. Nah ini kalau soal pertemanan atau soal bond gitu, udah ada ngerasa satu step lebih dekat gitu rasanya. Tapi kalau pernikahan itu a whole different ball game you guys. Nikah itu adalah sesuatu yang seumur hidup kan. Jadi nggak bisa bilang kenapa dia nggak mau nikah sama gue atau dia nggak mau nikah sama ras yang berbeda. Kadang kita ngelihatnya doang kayak gitu di mata umum, di mata awam, tapi nyatanya kita nggak tahu kepribadiannya dia kayak apa dia cocoknya memang sama yang seperti itu, atau mungkin keluarganya yang cocoknya juga udah sama-sama cocok atau gimana, kita kan nggak tahu yang nikah mereka gitu kan. Jadi pertama-tama aku mau ngebahas ini dulu. Salah ya guys, kalau cuma kayak contoh ras Tionghoa yang nikahnya nggak campur tuh banyak guys, banyak banget yang udah nikahnya campur, itu udah banyak banget. Nah terus aku mau lanjut tips PDKT. Gimana caranya? Nggak ada yang namanya tips khusus untuk PDKT karena balik lagi ke masing-masing pribadi dan keluarganya. Aku bisa kasih sedikit tips lah ya. Tips yang pertama menurut aku, kalian cari tahu dulu orangnya itu kayak apa. Kalian cocokin pergaulannya kayak gimana, latar belakangnya kayak apa. Kalau bisa masuk dari situ, mungkin dari obrolan lebih bagus gitu.
Nah, tapi kalau masalah individu gitu, kalian aku rasa bisalah handle sendiri. Jangan malu, coba aja deketin. Maksudnya, mana tahu cocok gitu kepribadiannya. Ini aku nggak bisa terlalu kasih advice kalau kepribadian. Tapi, kalau udah masalah dengan orang tuanya, aku bisa kasih advice nih. Karena yang namanya di Asia ya, kalau nikah itu persatuan antara dua keluarga juga gitu. Jadi, orang tua itu plays such a huge role di pernikahan biasanya ya di Asia, dan di Tionghoa juga kayak gitu. Orang tua tuh sangat berharga dan sangat di-respect lah, istilahnya harus di-respect. Kalian bisa coba untuk mendekatkan diri ke budaya di mana orang tuanya respect. Kalau emang keluarganya yang mungkin ya Cina banget gitu ya, kayak lebih ikutin mau tradisi Chinese-nya gitu kan, ada kan keluarga yang kayak gitu. Nah, kalau in that case, mungkin kalian bisa pelajari lebih banyak tentang tradisi keluarganya sendiri. Karena juga Tionghoa kan banyak ya tradisinya. Jadi kalian cari tahu dulu dia itu background keluarganya apa. Apakah dia orang Hakka, apakah dia orang Teochew, apakah dia orang mana. Dan coba deketin diri dengan cari tahu mungkin cara greetings ke orang tuanya yang baik gimana. Yang penting sopan sih, karena menurut aku orang Tionghoa itu menjunjung tinggi atau suka dengan calon gitu yang respect ke dia juga. Tapi nggak bisa jadi jaminan juga. Kalian harus benar-benar kenal sama pasangan kalian gitu. Dan apakah pasangan kalian itu mau menerima latar belakang yang berbeda, mungkin kalau agamanya beda atau segala macam budaya, makanan, terus selebrasi semuanya beda. Kalau kalian bisa klop, ya why not? Go for it gitu. Orang Tionghoa tuh menghargai etika gitu ya. Aku rasa rata-rata orang, semua orang sih sebenarnya, bukan orang Tionghoa aja. Selebihnya kalian settle sendiri sih sama pasangan masing-masing. Yang terakhir mungkin lihat apakah dia open untuk dating dengan ras lain. Tapi Tionghoa ya itu lagi banyak culture-nya lagi, sub-sub culture di bawahnya. Jadi masing-masing orang biasanya lebih prefer nikah dengan orang yang latar belakangnya sudah mirip, tapi tidak menutup kemungkinan juga kalau mereka suka dengan yang latar belakangnya berbeda kalau cocok. At the end of the day, yang nikah adalah kamu dengan pasangan kamu kan, bukan dengan orang tuanya. Semangat, oke guys. Hari ini aku akan ngajarin kalian satu phrase dalam bahasa Mandarin, Jiayou, yaitu artinya semangat. Oke guys, gambate. Semoga berhasil, oke. Guys, kalau kalian ada pertanyaan lain, boleh buat komentar di bawah ya. Siapa tahu aku akan jawab di episode selanjutnya. Thank you banget udah nonton. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini kalau kalian suka. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye! Ciao you guys!